Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senrani dengan NIM 21882011037 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram dan tabel dengan menggunakan media pengajaran Salindia. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi juga Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua kan? Hadir semua Bu. Karena di sini kalian hadir semua, berarti kita harus mengucapkan Alhamdulillah karena kita telah diberi kesehatan dan waktu untuk bertemu pada pagi hari ini. Jadi kali ini kita akan mempelajari materi mengenai diagram dan tabel. Jadi nanti kalian akan tahu bagaimana cara membuat tabel dan diagram dan juga bagaimana cara membaca tabel dan diagram. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang udah tahu belum? Apa itu diagram dan tabel? Ibu izin menjawab. Tabel itu informasi yang dibatasi dengan garis, kalau diagram informasi yang digambarkan dalam gambar. Wah, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Diagram adalah gambar yang menunjukkan informasi dan bentuknya dapat berupa lingkaran, garis, atau batang. Kalau tabel, bentuknya seperti bagan dengan kolom. Wah, bagus. Berarti anak-anak semuanya sudah cukup memahami apa itu tabel dan apa itu diagram ya. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Baik, untuk yang pertama yaitu tabel. Tabel adalah kumpulan informasi lengkap yang disajikan dalam bentuk kata dan angka yang disusun dalam urutan menurun dengan kolom dan baris berbeda dan dipisahkan oleh garis agar mudah dibaca. Selanjutnya ada diagram atau grafik. Berbeda dengan tabel, grafik merupakan gambaran pasang surut suatu keadaan yang dilukiskan dengan garis dan gambar. Tetapi, grafik dan tabel ini memiliki hubungan, yang dimana data-data dari tabel dapat diubah menjadi bentuk grafik sehingga terlihat jelas gambaran tentang data tersebut. Selanjutnya, jenis tabel. Jenis tabel terdapat 3, yaitu tabel satu arah, 2 arah, dan 3 arah. Yang pertama adalah tabel satu arah. Tabel satu arah atau tabel sederhana merupakan tabel yang berisi tentang satu karakteristik. Dan karakteristiknya itu berupa frekuensi, jumlah, kadar, ukuran, dan lain sebagainya. Tabel satu arah ini atau tabel sederhana merupakan jenis tabel yang mudah dibuat dan sangat sederhana. Di sini terdapat contoh dari tabel satu arah, yaitu hasil penjualan album NCT Dream 2022. Di kolom pertama yaitu ada nama album, dan di kolom kedua terdapat jumlah. Di baris pertama terdapat glitch mode dengan jumlah 2.095.000. Di baris kedua terdapat beatbox, yaitu dengan jumlah 1.517.000. Dan di baris ketiga terdapat candy dengan jumlah 2.004.600. Yang kedua, tabel dua arah. Tabel dua arah merupakan jenis tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik. Berikut contohnya dari tabel dua arah. Terdapat jumlah anggota NCT 2020 berdasarkan negara asal. Di kolom pertama terdapat nomor, unit, kewarganegaraan, dan kewarganegaraan ini dibagi lagi menjadi 2 kolom, yaitu Korea dan non-Korea, dan kolom terakhir yaitu jumlah. Selanjutnya terdapat tabel 3 arah. Tabel 3 arah atau tabel tingkat tinggi atau juga dapat disebut tabel manifold merupakan jenis tabel yang mana menyajikan hubungan antara 3 karakteristik sekaligus. Di sini terdapat contoh yaitu jumlah album girl group dari SM Entertainment dan JYP Entertainment. Yang pertama ada kolom album, SM, dan JYP. Di dalam kolom album terdapat full album, mini album, dan repackage. Selanjutnya SM terbagi menjadi 3 yaitu Girls' Generation, Red Velvet, dan aespa. Selanjutnya ada JYP yaitu ada Twice, ITZY, dan NMIXX. Selanjutnya kita masuk ke materi diagram atau grafik. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang mengenai
Apa itu diagram dan grafik? Kita masuk ke jenis-jenis grafik atau diagram. Yang pertama ini ada grafik balok atau bisa disebut diagram batang. Grafik balok adalah grafik yang dalam penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Berikut contoh penggunaan diagram batang, yaitu album K-pop terlaris 2022. Di batang yang pertama, terdapat proof BTS dengan tingkatan ketiga. Yang kedua ada Maxiden dari Stray Kids yang berada di antara 2 dan 3. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya terdapat grafik pie atau diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan serta perbandingan bagian-bagian tersebut. Berikut contoh penggunaan dari diagram pie. Di sini ada penjualan album fisik SM Entertainment tahun 2020. Di dalam diagram ini membandingkan penjualan dari beberapa grup yang di bawah naungan SM Entertainment. Yang pertama ada Super M dengan total 5,7%, Shiny 3,5%, Super Junior 6,6%, EXO 25%, Red Velvet 2,7%, dan NCT sebesar 53,4%. Ke jenis grafik yang ketiga yaitu grafik garis atau diagram garis. Grafik garis atau diagram garis adalah grafis yang menampilkan informasi dalam bentuk kurva yang kontinu. Di sini terdapat penggunaan atau contoh dari grafik garis, yaitu grafik saham SM Entertainment per Januari 5 tahun terakhir. Yang pertama di tahun 2019. Di tahun 2019, saham SM berada di titik 50.000 won. Di tahun 2020, terdapat penurunan, yaitu berada di titik di antara 50.000 dan 25.000 won. Dan di tahun 2021, saham SM berada mendekati 25.000 won. Di tahun 2022 mengalami kenaikan, berada di titik 50.000 won dengan 75.000 won. Dan di tahun 2023, saham SM berada di 75.000 won. Selanjutnya yaitu diagram gambar atau piktograf. Diagram gambar menggunakan simbol visual untuk menggambarkan data numerik dengan cara yang sederhana. Di sini terdapat tabel yang dimana menampilkan jumlah kemenangan yang diraih oleh NCT 127. Di kolom pertama terdapat judul lagu dan di kolom kedua terdapat jumlah. Dari tabel tersebut diubah menjadi ke dalam piktograf, yaitu terdapat visual berupa piala dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, bagan. Bagan adalah menggambarkan korelasi di antara berbagai komponen seperti hubungan antara atasan dan karyawan atau antara bagian yang setara dan bersesuaian. Di sini terdapat contoh bagan, yaitu bagan SM Entertainment, yang dimana SM Entertainment ini memiliki hubungan dengan Mystic Entertainment, SM Marketing, SM Diryu, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu mengubah informasi dari bentuk tabel dan grafik ke dalam bentuk uraian secara lisan maupun tertulis. Yang pertama, menulis informasi dari tabel. Berikut terdapat tabel satu arah, yaitu tabel hasil penjualan album NCT Dream 2022, yang dimana terdapat dua kolom, yaitu kolom nama album dan jumlah. Dari tabel tersebut diuraikan menjadi berbentuk poin, seperti berikut. Setelah itu diuraikan lagi menjadi berbentuk narasi atau berbentuk paragraf. Selanjutnya menulis informasi dari grafik. Di sini terdapat grafik garis yang menunjukkan nilai tukar rupiah dengan US dollar tahun 2023. Dari grafik tersebut kita dapat membuat informasi sebagai berikut. Dari informasi yang berbentuk poin tersebut dapat diubah lagi menjadi narasi atau paragraf. Baiklah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya untuk hari ini, Ibu minta untuk buat diagram dan tabel di kertas folio dan dikumpulkan minggu depan. Ibu sudahi pelajarannya sampai sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.